Oke, untuk nomor 1 diketahui harga 2 pensil itu 5.000. Berarti harga 1 pensilnya 2.500. Terus harga 1 buku harganya B. Nah, harga yang dibelanjakan itu kan harga 5 buku dan 10 pensil. Berarti harga yang dibelanjakan 5 buku tambah 10 pensil. Yaitu berarti 25.000 ditambah 5B. Nah, kalau kita jualan kan berarti uang yang kita bayar itu kan ekuivalen sama jumlah dari harga dan kembalian yang kita dapat gitu ya. Berarti kembaliannya uang yang dibayar 100.000 itu 100.000 kayak gini dikurangi harganya 25.000 plus 5B gitu ya. Berarti 100.000 kurangi 25.000 75.000 min 5B. Jadi jawabannya yang C. Oke, untuk soal 2 ini ngebahasnya tentang perbandingan. Jadi anggap aja kalau kita punya cangkir kopi gitu ya. Biar enak tuh ada perbandingan kopi dan creamer yang pas gitu ya. Jadi biar kopinya enak tuh harus kopi banding creamernya konstan gitu. Jadi kita punya kopi banding creamer itu harus konstan. Dan nilainya dari kasih di awal yaitu 3 sendok kopi dan 2 sendok creamer. Gitu. Nah, pas kita buat yang baru, kita pakai kopinya 5 sendok. Nah, dan creamernya A sendok deh. Karena kopi banding creamernya biar kopinya enak harus konstan, berarti kita pakai yang tadi udah diketahui 3/2. Maka nanti A-nya jadi, ini kali silang aja, 2-nya ke sana, 3-nya ke bawah. Jadi 10/3. Karena ditanyakan adalah perbandingan P dan Q, dan P-nya 3A, berarti 3A itu 3 dikali 10/3, yaitu 10. Berarti P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Oke, untuk nomor 3, ini ada harga buku dan pensil, dan ada selisih harga 1 buku dan 1 pensil. Karena kita nggak tahu mana yang lebih mahal, buku atau pensil, jadi kita bagi 2 kasus. Yang ini kalau misalnya harga buku lebih mahal dari harga pensil, berarti kita punya buku tambah pensil itu 35.000. Karena di sini bukunya lebih mahal, jadi buku kurangi harga pensil 5.000. Kalau kita tambahin, harga 2 buku adalah 40.000, maka harga bukunya 20.000. Berarti harga pensilnya adalah 15.000. Tadi deh. Karena Q itu jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Atau. Jadi kalau terbeli salah satunya sudah mencukupi. Jadi kalau di sini uang minimumnya yang lebih murah. Jadi ini kuantitas Q. Jadi untuk harga buku lebih mahal, kita dapat kuantitas P itu lebih besar dari kuantitas Q. Sekarang bagaimana kasusnya kalau misalnya pensilnya lebih mahal dari buku? Jadi kita punya harga pensil tambah bukunya 35.000. Lalu selisih harga 1 buku dan 1 pensil. Karena pensil lebih mahal, berarti P min B sama dengan 5.000. Kalau dieliminasi secara ditambah, harga 2 pensilnya adalah 40.000, sehingga pensilnya harganya 20.000. Berarti bukunya harganya 15.000. Yang lebih murah yang buku ya, karena ini kan asal terbeli salah satu terpenuhi, berarti Q-nya 15.000. Untuk kasus ini juga sama, P besar Q, berarti kesimpulannya adalah P lebih besar Q, jadi A. Oke, untuk soal nomor ini kita punya perbandingan uang Agung, Budi, dan Citra adalah 2 banding 3 banding 5 gitu ya.
Misalkan A-nya 2K, B-nya 3K, dan C-nya 5K gitu ya. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X, berarti 3K min 2K sama dengan X, alias K-nya sama dengan X gitu ya. Maka jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa rupiah? Berarti Budinya, karena kita dapat K-nya sama dengan X, berarti Budi 3X. Si Citranya 5 kali X. Karena ditanyain total jumlah uang Budi dan Citra, tinggal tambahin aja. Budi tambah Citra uangnya 8X. Jadi jawabannya D. Oke, di nomor 5 ini disebutkan bahwa harga awal satu celana dan satu baju sama. Jadi harga celananya itu P dan harga baju juga P. Ini sebelum diskon ya. Nah, setelah diskon, harga celananya diskon 30%. Artinya diskon 30% itu kan harganya sisa 70%. Jadi ini tinggal tulis 70% P aja, atau 0,7 P. Harga bajunya diskon 10%, berarti sisanya 90% ya. Maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju ini harga setelah diskon tinggal tambahin aja, yaitu 1,6 P atau 16 per 10 P. Karena nggak ada di PG, sederhanain bagi 2, 8 per 5 P. Jadi jawabannya E. Oke, nomor 6. Jadi di kondisi awal 100 hektar itu bisa memproduksi 6 ton. Berarti tiap hektar bisa memproduksi 6 per 100 ton, itu 0,06 ton ini deh. Lalu kondisi akhir, yaitu setelah diadakan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Jadi artinya itu maksimal bertambah 0,08. Jadi ini tambah 0,8. Jadi 0,14 ton. Tapi karena ini bahasanya maksimal, jadi kayak bisa aja naiknya kurang dari 0,08. Makanya aku pakai peridaksamaan gini ya. Tapi juga pasti lebih banyak dari 0,06 ton kondisi awalnya. Oke. Maka total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut, karena 100 hektar, ini kalian aja sama 100, berarti 100 hektar itu bisa saja memproduksi, kalau misalnya naik semua, jadi 14 ton. Kalau misalnya nggak naik semua, tetap di 6 ton. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat tinjau yang bagian sini, kalau misalnya kita ambil produksinya yang maksimal, itu kan berarti Q-nya 14 ton ya. Sedangkan P-nya juga sama 14, berarti ini P sama dengan Q. Cuman kalau semua atau ada 1 hektar aja yang nggak mencapai produktivitas maksimal, maka nanti Q-nya lebih kecil dari 14 ton. Karena untuk mencapai 14 ton itu 100 hektarnya, semua hektarnya harus naik 0,08. Karena bisa nggak 0,08, maka ini bisa juga P lebih kecil Q. Karena ada kedua kesimpulan yang ada gitu ya, maka informasinya tidak cukup. Jadi jawabannya D. Kecuali kalau misalnya soalnya total jumlah minyak sawit maksimal. Kalau maksimal jawabannya C. Karena ini nggak di spesifik, berarti bisa banyak kemungkinannya, jadi jawabannya D. Oke, nomor 7. Dalam seminggu seorang pekerja menerima upah 800.000, berarti 1 minggu upahnya 800.000. Dalam sehari bekerja 5 jam. 1 hari bekerja
5 jam. Penghasilan minimal yang diterima gitu ya, penghasilan berarti tiap jam minimal berarti gini ya, 40.000. Oke, berarti satu harinya minimalnya 200.000. Gitu ya, bisa lebih banyak dari 200.000 kalau misalnya per jamnya lebih besar dari 40.000. Nah, logikanya gini, apabila gaji per jamnya lebih besar atau ditingkatkan, maka gaji per harinya juga meningkat gitu ya. Kalau gaji per harinya meningkat, otomatis banyak hari yang diperlukan lebih dikit karena gaji per harinya lebih besar. Jadi untuk mendapat 800.000 itu kerjanya lebih dikit soalnya gajinya gede gitu kan. Nah, cuman di sini ditanyainnya maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Jadi kalau maksimum, ininya panahnya dibalik aja. Jadi kalau ingin banyak hari maksimum, maka ujung-ujungnya kita pingin mencari banyak hari kalau gaji per jamnya paling minimum. Gitu ya. Jadi kalau gaji per jamnya paling minimum, dia harus bekerja paling banyak harinya. Ya udah, kita bagi 40.000 aja. Kalau sejamnya 40.000, maka seharinya 200.000. Gitu ya. Sehari 200.000, ingin mendapat 800.000. Maka ini bekerjanya 4 hari gitu ya. Maka Q-nya 4. Karena di sini P-nya juga 4, maka kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Di jawabannya C. Oke, untuk soal nomor ini gak jauh beda sama soal nomor 1 gitu ya. Cuma pakai bahasa Inggris gitu. Jim membeli 2 novel dengan harga 30.000 per novel gitu. Berarti harga novelnya, harga 2 novel lebih tepatnya, itu 2 dikali 30.000 gitu ya, yaitu 60.000. Lalu membeli self-help book yang harganya R rupiah. Kita nggak tahu kuantitasnya, jadi misalkan harga X buku, karena tiap bukunya R, berarti X dikali R. Berarti kita punya XR ini. Berarti harga totalnya adalah 60.000 tambah XR. Lalu si Jim bayar 100.000. Kembaliannya 40.000 dikurangi 2R. Jadi si Jim bayar 100.000. 100.000 itu kan berarti harga ditambah kembalian. Ini ya. Maka kalau misalnya kembaliannya di ruas kanan aja, harganya pindahin ke sini, berarti 100.000 dikurangi 60.000 ditambah X dikali R sama dengan kembalian. Kembaliannya kan 40.000 dikurangi 2R, jadi change itu kembalian. Maka 100.000 kurangi 60.000 itu 40.000 dikurangi X dikali R sama dengan 40.000 dikurangi 2R. Kalau misalkan disaturuaskan, 2R min X dikali R sama dengan 0. Kalau R yang difaktorkan, 2 min X sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya 2. Dan X adalah banyak buku yang dibeli. Di jawabannya C. Oke, nomor 9. Diketahui ada 2 grup gitu ya. Grup A dapat menyelesaikan A task, itu anggap aja satu tugas gitu ya, dalam 20 menit. Artinya tiap menit menyelesaikan 1/20 tugas. Lalu ada grup B menyelesaikan satu tugas dalam 30 menit. Maka artinya tiap menit
dia menyelesaikan 1/30 tugas. Nah, kalau bekerja bersama-sama artinya tiap menit itu menyelesaikan sebanyak 1/20 tambah 1/30 tugas. Kalau disederhanakan berarti jadi 63 tambah 2, yaitu 1/12 tugas yang bisa diselesaikan per menit. Gitu ya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa menit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan M tugas. Berarti kita punya 1/12 tugas per menit dikali T menit, ini yang kita cari, sama dengan M tugas. Ya, kalau satuannya kita coret gitu ya, tugasnya juga bisa coret, maka T-nya adalah 12-nya kali ke sana, 12M. Berarti jawabannya B. Untuk nomor 10, kalau kita perhatikan rumus kecepatan itu kan jarak dibagi waktu gitu ya. Artinya kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Gitu ya. Artinya ketika kecepatan naik atau maksimum, maka yang terjadi adalah karena berbanding terbalik, maka T-nya akan turun jadi minimum. Nah, sini kan yang ditanyakan kuantitas P itu waktu minimum. Kalau berarti kita ingin nyari waktu minimum, kita harus pakai kecepatan maksimum, yaitu B. Tinggal substitusi aja. Kecepatannya B, jaraknya 120. T yang kita cari, maka T-nya 120 per B. Tinggal kali silang, terus B-nya pindah ke bawah gitu kan. Ini adalah kuantitas P. Sedangkan Q-nya juga 120 per B, jadi P sama dengan Q. Jadi jawabannya C. Untuk nomor 11, jadi ceritanya ada orang nabung di bank dengan bunganya R% tiap bulan dengan basis tabungan di bulan sebelumnya. Berarti ini kita pakai bunga majemuk karena dasarnya tabungan bulan sebelumnya, bukan tabungan dasar. Berarti misalkan tabungan awalnya B0. Setelah 1 bulan berlipat ganda nih sebanyak R%. Jadi kita punya B0 tambah B0 dikali R. Atau kalau ditulis B0 nya dikeluarin 1 tambah R gitu ya. Ini jadi B1. Lalu B1 1 bulan kemudian, atau B0 2 bulan kemudian, sama aja. Berarti kita punya B1 dikali ditambah B1 tambah kali R gitu ya. Karena B1 nya dikaliin sama bunganya, bunga majemuk. Jadi kita punya B1 1 tambah R. Karena B1 itu B0 1 tambah R, berarti kita punya B0 1 tambah R kuadrat, yaitu B2. Maka kesimpulannya untuk rumus bunga majemuk, bunga di tahun ke T adalah bunga di awal 1 tambah R pangkat T. Ini rumus. Tadi penurunannya aja. Oke. Maka di sini kan setelah mendapat bunga kelima, berarti tabungan setelah 5 kali dapat bunga. Tinggal substitusi aja, kayaknya 5 kan, dengan awalnya X rupiah, 1 tambah R pangkat 5. Ini kuantitas P. Sedangkan kuantitas Q nya 1 tambah R persen, pakai persen, pangkat 4. Ya udah jelas bahwa kalau bunganya pangkat 5 sama bunganya pangkat 4 lebih gede bunganya pangkat 5, berarti P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Oke, nomor 12. Jadi ceritanya ada pabrik
punya M mesin. Dan dengan M mesin dia bisa memproduksi 1 ton. Jadi artinya tiap mesin memproduksi 1 per M ton ya deh. Nah, kalau di upgrade ya, jadi ini setelah upgrade tiap mesin naik produktivitasnya sebesar 100%. 100% itu artinya 100% dari yang awal. 100% itu kan 100/100 ini kan. Tadi ini 1 ya, nggak usah diapa-apain, berarti 1 per M tambah 1 per M itu 2 per M ton. Ini setelah di upgrade. Nah cuman di P itu yang di upgrade-nya cuman half of its machines. Jadi kalau ini pabrik gitu, ada setengah M yang awal, mesin awal, ada setengah M yang udah upgrade. Setengah M yang awal tuh berarti bisa menyelesaikan sebanyak setengah M dikali 1 per M, yaitu 0,5 ton. Kalau yang udah di upgrade kan jadi 2 per M per mesinnya, jadinya 1 ton. Berarti dia memproduksinya sebanyak 1,5 ton. Jadi ini P. Artinya P lebih kecil dari Q ya. Jawabannya B. Oke, untuk nomor 13, kondisi yang diketahui adalah uang Andi lebih banyak dari uang Budi dan lebih banyak dari uang Clara. Dengan uang Andi bernilai 3 kali dari selisih uang Budi dan Clara. Karena uang Budi lebih banyak, berarti ini B min C. Yaitu 3B dikurangi 3C. Diketahui jumlah uang Budi dan Clara adalah P. Jadi Budi tambah Clara adalah P dan jumlah uang Andi dan Clara 2P. Andi tambah Clara 2P. Kalau misalnya kita substitusi A-nya adalah ini, maka yang ini jadi 3B dikurangi 2C sama dengan 2P. Yang ini 3B tambah C sama dengan P. Kalau misalnya persamaan yang ini kita kali 3, biar bisa dieliminasi, nanti ini jadi 3B tambah 3C sama dengan 3P. Kalau kita kurang 5C sama dengan P, maka kita punya C adalah 0,2P. 1/5 itu 0,2 ya. Kalau kita kerjain di sini, maka B ditambah 0,2P sama dengan P. Maka B-nya bernilai 0,8P. Jadi jawabannya P lebih besar dari Q. Karena P adalah uang Budi. Jadi jawabannya A. Untuk soal nomor 14, kita misalkan aja sapinya X, babinya Y, ayamnya Z gitu ya. The number of all the farm animals not counting cows is 10. Berarti jumlah semuanya tapi nggak ngikutin sapi 10. Berarti kan sapinya nggak ikut, berarti Y tambah Z doang sama dengan 10. Number of all the farm animals tidak menghitung babi 14, berarti Y nya nggak kehitung. X tambah Z 14. Terakhir hewannya nggak ngitung ayam, jadi Z nya nggak ikut 6. Yang dicari tuh banyaknya sapi, babi, dan ayam. Yang dicari kan X plus Y plus Z. Ini nggak usah dicari satu persatu, X nya berapa, Y nya berapa, Z nya berapa, mending tambahin aja. Ini X nya ada 2, berarti 2X, Y nya ada 2, 2Y, Z nya ada 2, 2Z. Tambahin 30. Kalau 2 nya difaktorin, 2 dikali X plus Y plus Z 30, maka X plus Y plus Z nya 15. Ini kan kuantitas P.
Q-nya juga 15, berarti P sama dengan Q. Jawabannya C. Oke, nomor 15. Ada suatu kontainer gitu deh. Isinya milk sama water. Jadi kayak isinya milk dan water. Dengan perbandingannya 3:1. Jadi artinya kalau misalnya ini A bagian, yang ini 3A bagian gitu ya. Jadi kita punya milknya 3A dan waternya sebanyak A. Lalu diambil X. Ini diambil sebanyak X. X itu larutannya. Ini diambil X. Artinya diambil X itu nanti bakal keambil sekian milk dan sekian water. Perbandingannya juga tetap harus 3:1. Jadi kalau misalnya ini totalnya 4 bagian kan, berarti ini 3 dari 4, yang ini 1 dari 4. X gitu ya. Karena ini kalau ditambah hasilnya X, dan ini perbandingannya 3:1. Jadi nanti di kondisi akhir milknya tinggal 3A dikurangi 3/4X karena diambil sebanyak sekian. Oh ya, ini lalu habis diambil, waternya itu ditambah sebanyak X lagi. Jadi setelah berkurang sekian, nanti waternya ditambah X. Ini ya, jadi waternya itu awalnya A, diambil 1/4X, ditambah X. Ini tetap 3A min 3/4X. Yang ini jadi A ditambah 3/4X gitu ya. Lalu di akhir ternyata milknya sama kayak water. Berarti ini disamakan aja. 3A dikurangi 3/4X sama dengan A ditambah 3/4X. A nya disaturuaskan, ini 2A. X nya saturuaskan, ini 6/4X. Ini ekuivalen dengan bentuk, kalau ini yang dicoret 3 gitu ya, X nya itu sebanyak 4/3A. Nah, kalau diperhatikan di PG ini kan nggak ada AA nya. Kalau kita baca soal, ternyata X itu adalah bagian. Jadi 4/3A itu kita ambil dari bagian awalnya, ini kan 4A totalnya. Jadi X itu sebenarnya 4/3A dibagi bagian awalnya 4A, yaitu 1/3. Jadi jawabannya C. Oke, untuk soal nomor 16, ada toko ngejual mainan dengan harga 25% lebih tinggi daripada harga beli. Jadi kalau misalnya harga belinya X, maka harga jual normalnya 25% lebih besar. Jadi X ditambah 25% dari harga beli ya. Maka kita dapat X tambah 1/4X, yaitu 5/4X itu harga jual normalnya. Lalu harga jual di soal itu diturunkan harga normalnya sejauh ya persen. Jadi kalau awalnya 5/4X, kita kurangi ya persen dari harganya. Jadi ya, kalau misalkan 5/4X yang kita faktorkan, kita punya 5/4X dikali 1 min ya persen. Kayak gitu. Keterangannya buat apa? Kenapa ini ada 20% dan lain-lain? Itu yang dicek adalah yang ujungnya aja. Jadi kita cek apakah kalau kita menjual dengan harga dikurangi lebih besar dari 20%, apakah sudah rugi atau belum. Soalnya ini kan ditanya ini ruginya. Jadi kita harus konfirmasi dulu. Apabila Y-nya sama dengan 20% gitu ya, Y sama dengan 20, tadi kita punya harga jualnya menjadi 5/4X dikali 1 min 20% itu 1/5. 1 min 1/5 itu 4/5, jadi 5/4X dikali 4/5. Nah, kita dapat X. Itu untuk kalau diturunkan 20%. Kan harga belinya X.
Jadi kalau dikurangi 20% itu nggak untung nggak rugi. Tapi yang jelas kalau kita jual lebih besar dari 20%, maka dia akan mulai merugi. Jadi soalnya valid, karena kita mencarinya Y-nya kisaran yang lebih besar dari 20%, gitu ya. Nah sekarang yang ditanyain kan rugi. Definisi kerugian adalah harga beli kita dikurangi harga jual kita. Karena ini ditanyainnya sebagai persen dari retailer's cost, jadi sebagai persen dari harga belinya. Seperti itu ya. Berarti tinggal dimasukin aja harga belinya X, harga jualnya sekian. Harga belinya X dikali 100%. Kalau X nya kita faktorkan, X dikali 1 min 5/4 dikali 1 min Y persen dibagi X dikali 100%. X nya bisa dicoret. Nah misalkan kalau 100 nya kita kaliin ke dalam, persennya enggak ya, 100 nya aja. Berarti jadinya 100 dikurangi 25 kali 5 itu 125 dikali 1 min Y persen. Nah perhatikan bahwa bentuknya di soal kan masih kayak gini. Kalau misalnya ini dihapus, baris yang ini aku lanjutin ke sini. Kalau kita lengkapin lagi itu berarti jadi 100 dikurangi min 125 kali 1 min 125 ke Y persen, jadi plus 125 Y persen. Persen itu kan per 100, jadi kita punya kayak gini. Oke. Lalu karena di sini 1,25 nya dikeluarkan, kita coba ngefaktorin 1,25. 1,25 itu 125 per 100 yang difaktorin. Oke, jadi yang ini nanti jadinya 125 dibagi 125 per 100. Berarti jadi 100 ya. Terus yang ini 125 Y per 100 dibagi 125 per 100, negatif, berarti jadi negatif Y persen. Jadi bentuk yang ini itu sama kayak bentuk ini. Kalau kita selesaikan lagi, 125 per 100 kan 1,25, berarti kita punya 100 min 1,25 dikali 100 min Y persen. Jadi ini persen ruginya. Kalau kita lihat, ini kuantitas P itu sama persis kayak kuantitas Q di sini. 100 dikurangi 100 min Y dikali 1,25. Berarti kita dapat kesimpulannya bahwa P adalah Q. Jadi jawabannya C. Oke, untuk nomor 17 ini variasi soal yang kayak copy creamer di awal yang UTBK. Jadi untuk warna gitu ya, itu selalu tersusun oleh dimana red, green, blue-nya itu pasti 2 banding 3 banding 4. Selalu seperti ini. Lalu di kaleng yang mau dibuat gitu ya, red, green, blue-nya itu dipasangnya red-nya merah, green-nya B, red-nya merah, red-nya A, green-nya B, dan blue-nya 6 liter. Jadi istilahnya kita pingin ngebuat perbandingan ini harus sama. Jadi 2 banding 3 banding 4 itu harus sama kayak A dibanding B banding 6. Nah gimana caranya? Gini aja. Kalau kita ambil R banding B aja, R banding B itu berarti harus 4 banding 2 gitu ya. 2 banding 4. 2 banding 4. Sedangkan di kondisi ini adalah R banding B-nya A banding 6. A dibanding 6. Maka kita dapat nilai A-nya adalah 6 dikali 2, 12 bagi 4, 3 liter. Lalu untuk mencari B, perhatikan bahwa perbandingan hijau dengan biru adalah 3 banding 4 rasionya. Jadi pasti sama kayak B dibanding 6.
B per 6. Jadi B nya adalah 18 bagi 4. 18 bagi 4 itu 9 bagi 2, yaitu 4,5 liter. Karena ditanyain adalah A plus B, jadi A plus B adalah 7,5 liter. Sedangkan Q-nya 7. Ini lebih besar dari 7 ya. Maka P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Oke, dot nomor 18. Jadi ceritanya dari P persons, X persen bisa baca dan tulis. Jadi dari P orang yang bisa baca tulis itu cuman X persen ya. Nah, X persen P ini tersusun atas Y persen dari laki-laki dan Z persen dari perempuan, Z persen dari female. Maka bisa ditulis dalam matematisnya kan X persen P terdiri dari Y persen M sama Z persen F. Kalau persennya kita coret di semeruas, kita punya XP sama dengan YM ditambah ZF. Lalu karena di sini kita ingin mencari the number of males, kita coba jadiin M-nya di satu ruas saja. MY sama dengan XP min ZF. Berarti male-nya itu XP min ZF dibagi oleh Y. Nah, ini persamaan 1. Lalu perhatikan bahwa logikanya itu persons atau populasinya itu kan pasti jumlah dari male sama female-nya. Jadi P sama dengan male tambah female. Atau kalau nyari M-nya dalam bentuk M sama dengan P min F. Gitu ya. Ini persamaan 2. Karena ini sama-sama M, bisa 1 sama dengan 2. Kalau 1 sama dengan 2, nanti kita punya XP min ZF dibagi Y sama dengan P min F. Kalau kedua ruas kita kali Y, karena Y-nya bukan 0, jadi boleh dikali Y. Jadi XP min ZF sama dengan YP min YF. Kalau F sama P-nya kita seteruskan masing-masing, ini jadi F Y min Z sama dengan ininya P dikali Y min X. Seperti dia. Karena di sini nggak ada F-nya sama sekali, jadi kita F-nya dibuat Y min X dibagi Y min Z. Nah, ini kita substitusi ke persamaan nomor 2. Jadinya male-nya adalah P min female-nya udah dalam bentuk kayak gitu. Kalau misalnya P-nya kita keluarin, kita punya 1 dikurangi P dikali Y min X dibagi Y min Z. Kalau penyebutnya kita samakan, jadi P dikali Y min Z. Ini jadi Y min Z dikurangi oleh Y min X gitu ya. Maka jadinya P dikali Y min Z, Y kurangi Y habis, min dikali min X positif X dikurangi Z. Jadi nilai M adalah P dikali sekian, yaitu P besar, yang kuantitas yang ingin ditanyakan. Sedangkan nilai Q-nya adalah P kuadrat X min Z per Y min Z. Perhatikan bahwa di sini P-nya is a positive integer greater than 1. Berarti kalau dikuadratin otomatis nilai P kuadrat lebih besar dari nilai P. Karena pengalinya sama, maka otomatis Q-nya lebih besar dari P karena P kuadrat lebih besar dari P. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 19 ceritanya ada kayak tangki gitu mau diisi sama pipa. Ini pipa A. Jadi ya. Cuman ada bolong di sini, jadi bocor terus gitu ya.
Di sini ceritanya pipa A sendiri kalau nggak ada bolongnya itu bisa ngisi dalam 6 jam gitu ya. Jadi pipa A mengisi satu tangki dalam 6 jam. Ini artinya tiap jam 1/6 tangki gitu ya. Nah, untuk si bolongnya, lubang, misalnya lubangnya berarti mengosongkan misalkan 1/x bagian per jam. Jadi per jam itu kalau ada pipa A ngisi sama ada lubangnya, berarti per jam itu bisa menyelesaikan sebanyak ini bagian yang terisi. Gitu ya. Sedangkan kalau dijalankan selama 9 jam, itu nanti akan selesai sebanyak satu bagian. Seperti itu ya. Satuannya bisa dicoret. Kalau 9 pindah ke sana, maka kita punya 1/6 dikurangi 1/x sama dengan 1/9. Berarti 1/x sama dengan 1/6 dikurangi 1/9, 3-2, yaitu 1/18. Jadi artinya si lubang mengosongkan 1/18 bagian per jam. Kalau satu bagian tangki ya kali 18 aja, berarti dibutuhkan 18 jam. Kalau misalnya nggak ada pipa yang ngisi terus airnya penuh, untuk ngosonginnya 18 jam. Sedangkan Q-nya di sini 20 jam. Kalau ini kuantitas P, maka dapatnya P lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya Q lebih besar dari P. Oke, untuk nomor 20, ceritanya nih, kita beli 100 kaos di harga X dolar. Maka harga satu kaosnya berarti berapa nih? X per 100 dolar gitu ya. Sedangkan kita menjual 100 kaos itu di harga 50 dolar. Artinya harga jual tiap kaosnya itu 50 per 100, itu 0,5 dolar. Nah, ditanyain kan keuntungan. Keuntungan itu harga jual dikurangi harga beli. Karena ditanyainnya per kaos, ya ini harga jual per kaos. Yang ini harga beli per kaos. Harga jual per kaosnya 0,5. Harga beli per kaosnya X per 100. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, untuk soal nomor 21, ceritanya Andrew naik mobil X kilometer dalam T jam. T jam itu udah termasuk istirahat. Sedangkan yang dipinginin di sini adalah kecepatan rata-rata apabila istirahatnya nggak dihitung. Nih, dengan kondisi istirahatnya itu 4 kali, berarti menghabiskan waktu sebanyak 4M menit, karena tiap istirahat menghabiskan M menit gitu ya. Maka waktu di perjalanan tanpa istirahat itu berarti T dikurangi 4M. Nah, ini kan T-nya masih jam, sedangkan ini dalam menit kan 4M -nya. Berarti T-nya harus dikali 60 kayak gini, biar jadi dalam satuan menit sama. Lalu perhatikan bahwa kecepatan rata-ratanya itu berarti kan jarak dibagi waktu. Jaraknya X, waktu tempuhnya ini 60T min 4M. Ini kilometer, ini menit.
Nah, tapi di sini pinginnya kilometer per jam. Ya, menitnya ganti aja ke jam. Konversinya itu kan 60 menit dalam 1 jam gitu ya. Jadi kalau satuannya dicoret, berarti kita punya 60x kilometer dalam 60t dikurangi 4m jam. Kalau 4-nya difaktorin, 4 dalam kurung 15t min m jam, terus dibagi, kita punya kuantitas P yang kita inginkan adalah 15x per 15t min m kilometer per jam. Sedangkan di situ Q-nya 10x per 15t min m. Penyebutnya sama, pembilangnya lebih besar P. Jadi otomatis P lebih besar dari Q karena pembilangnya 15x lebih besar dari 10x. Jadi jawabannya A. Oke, untuk nomor 22. Jadi ceritanya ada asrama. Tanyain banyak kamar yang ada di asrama. Menggunakan satu saja, kita misalin M itu jumlah murid, K-nya adalah jumlah kamar. Dari pernyataan 1, tiap kamar diisi 2 student, maka 12 student nggak punya kamar. Itu istilahnya jumlah muridnya berarti 2 per kamar gitu ya, 2 murid per kamar ditambah 12 murid, jadi ini persamaan 1. Kalau di dia sendiri kita nggak bisa nyari K dong, udah jelas ya. Kalau misalkan kita 2 saja, permisalannya sama, maka jumlah muridnya adalah tiap kamar diisi 3, cuman kamarnya 02, berarti kamarnya ada 2 yang nggak terisi gitu ya, jadi K-2. Ini jadi 3K min 6. Sama juga kalau misalnya sendiri, nilai K-nya nggak bisa dicari karena M-nya nggak tahu. Nah, kalau misalkan 1 dan 2 berbarengan, maka kita punya 2K plus 12 sama dengan 3K min 6. K-nya 18. Nah, ini kan berarti menjawab how many rooms are there in the dorm. Jadi 1 dan 2 harus berbarengan. Jadi jawabannya both statements are together are sufficient, tapi kalau sendiri tidak. Jadi jawabannya C. Buat nomor ini jawabannya C. Oke, untuk nomor 23 ceritanya 3 orang belanja mobil, dimana tiap orang masing-masing ngasih X dolar ini. X dolar sama X dolar. Berarti total uangnya 3X dolar ya. Lalu beli mobil. Mobilnya harganya Y dolar. Ternyata uangnya lebih. Berarti kelebihannya ya tinggal 3X min Y berarti ya. Dolar. Nah, kelebihannya ini bakal dibagi ke 3 orang sama besar. Berarti tiap orang dapat 3X min Y dolar. Karena ada 3 orang ya bagi 3. Karena ditanyainnya each person should receive a refund of how many dollar, ya berarti tiap orang dapat berapa kan? Ya udah sesuai sama yang ini. Jadi jawabannya A. Oke, untuk nomor 24, jadi ada 2 mesin. Gitu ya. Mesin X dan mesin Y. Dimana mesin X ini lebih lambat. Lebih lambat 2 hari. Jadi kalau mesin Y dalam T hari bisa menyelesaikan W widget
Maka mesin X butuhnya T plus 2 hari ya untuk menyelesaikan W widget. Artinya untuk mesin X dalam 1 hari selesai W per T plus 2 widget. Buat Y dalam 1 hari selesai W per T widget. Nah, apabila bekerja bersama-sama dalam 1 hari, selesainya berarti W per T plus 2 ditambah W per T widget ya, per hari. Nah, diketahui kalau bekerja 3 hari menghasilkan sebanyak 5/4 W widget. Satuannya saling menghilangkan, maka kita punya nanti W per T plus 2 tambah W per T sama dengan 5/12 W gitu ya. Apabila semua ruas dibagi W, ini jadi 1, jadi 1, jadi 1. Kalau kita samakan penyebutnya, T plus 2 dikali T, jadi T ditambah T plus 2 sama dengan 5/12. Kalau kita kali silang, 12 dikali 2T plus 2 sama dengan 5 dikali, ini kalau dikaliin T kuadrat tambah 2T gitu ya. Maka kita punya 24T tambah 24 sama dengan 5T kuadrat plus 10T. Kita lanjutin ke atas. Jadinya 5T kuadrat plus, kita saturasin aja langsung, 10 dikurangi 24 itu negatif 14 ya, dikurangi 24 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan 5T dengan T, 4 dengan 6 seperti ini. Ininya berarti min, ini plus, faktornya kayak gitu ya. Maka kebalik, ininya min, ini plus, min 20 tambah 6 gitu ya. Kalau T negatif nggak mungkin, maka kita ambilnya T sama dengan 4 gitu. Karena di kita untuk mesin X W widget dalam T plus 2 hari gitu ya, karena T nya udah ada, berarti kita punya W widget dalam 4 tambah 2 hari, 6 hari. Maka 2 W widget 2 kali lebih lama ya, tinggal 6 kali 2 aja, 12 hari. Jadi jawabannya E.